Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang makromolekul bagian lemak. Nah, pada pembelajaran makromolekul bagian lemak ini kita akan belajar tentang struktur lemak, kemudian tata nama lemak, kemudian penggolongan lemak, lalu sifat-sifat lemak dan kegunaan lemak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menelaah struktur lemak dengan baik, kemudian siswa dapat mengidentifikasi tata nama lemak dengan baik, lalu siswa dapat menganalisis penggolongan lemak dengan teliti, kemudian siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat lemak dengan baik, lalu siswa dapat mendeskripsikan kegunaan lemak dengan baik. Oke. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia agar dapat melakukan aktivitasnya seperti berolahraga, belajar, dan lainnya. Nah, kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan yang diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi yaitu dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kita bisa melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di sini kita akan membahas tentang lemak. Oke, langsung saja. Nah, lemak merupakan senyawa organik yang terdapat di alam dan suka larut di dalam air, tetapi mudah larut dengan pelarut organik nonpolar seperti hidrokarbon dan eter. Nah, lemak sendiri merupakan senyawa organik yang tersusun oleh C, H, dan O. Oke, kita lanjut pada struktur lemak. Nah, struktur lemak sendiri ada R1 sama dengan R2 sama dengan R3, atau R1 tidak sama dengan R2, kemudian tidak sama dengan R3. Nah, R1 atau R2 atau R3 sendiri adalah sisa asam dari lemak jenuh atau tak jenuh. Nah, di sini dapat dilihat bagaimana struktur lemak itu sendiri. Bagaimana R1 itu strukturnya, bagaimana struktur dari R2, dan bagaimana struktur dari R3. Bisa dilihat ya. Adapun tata nama lemak. Apabila lemak mengikat asam lemak yang sama, maka pemberian nama senyawa lemak sebagai berikut, di mana gliserol ditambah tri ditambah asam lemak. Adapun contohnya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat contohnya ya. Dari sini contoh, karena senyawa tersebut terdiri dari asam lemak yang sama yaitu asam stirat, senyawa tersebut dinamakan gliserol tristirat. Kemudian aturan tata nama lemak yang kedua yaitu apabila lemak mengikat asam lemak yang berbeda, maka pemberian nama senyawa lemak seperti berikut, di mana gliserol ditambah asam lemak menurut letaknya. Nah, ada contohnya sebagai berikut, dapat dilihat. Nah, dapat dilihat contohnya, sehingga jadinya senyawa lemak tersebut dinamakan gliserol palmitil stiroleat. Baik, sampai di sini apakah sudah paham? Harap sudah paham ya. Baik, kita lanjut pada penggolongan lemak. Nah, penggolongan lemak sendiri ada 4, yaitu asam lemak, gliserida, kemudian ada lipid kompleks, kemudian non-gliserida. Nah, asam lemak sendiri terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kemudian gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Kemudian ada lipid kompleks. Nah, lipid kompleks sendiri terdiri atas lipoprotein, kemudian glikolipid. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada non-gliserida yang terdiri atas sphingolipid, kemudian steroid dan malam. Secara umum, sifat-sifat lemak sendiri itu lemak
lemak tidak larut dalam air, tetapi lemak dapat larut dalam pelarut organik. Nah, secara kimia penyusun utama adalah asam lemak. Kemudian lemak sendiri mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia seperti asam lemak esensial. Nah, lemak sendiri ada yang bersifat secara fisika dan ada yang bersifat secara kimia. Nah, secara fisik, sifat-sifat lemak secara fisik yaitu pada suhu kamar, lemak hewan yang berupa zat padat. Nah, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa cair. Nah, lemak sendiri mempunyai titik didih lebur tinggi yang mengandung asam lemak jenuh. Sedangkan untuk titik didih lebur rendah yaitu pada asam lemak yang mengandung lemak tak jenuh. Nah, lemak sendiri mengandung asam lemak dengan rantai pendek yang dapat larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak dapat larut dalam air. Nah, semua lemak dapat larut dalam kloroform dan benzena. Oke, adapun sifat kimia lemak. Nah, sebagai reaksi penyabunan atau saponifikasi, kemudian sebagai halogenasi, lalu sebagai hidrogenasi. Nah, dari sifat-sifat lemak sendiri, apakah sudah paham? Oke, kita lanjut pada fungsi lemak. Oke, kita lanjut pada fungsi-fungsi lemak. Nah, adapun fungsi lemak bagi tubuh kita sebagai bahan energi, kemudian sebagai penyimpan energi terbanyak di dalam tubuh. Nah, adapun fungsi lainnya yaitu sebagai pembangun sel tubuh, kemudian pembangun sel hormon, melindungi organ-organ yang di dalam tubuh, kemudian membantu tubuh menggunakan vitamin. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi lemak di dalam tubuh kita. Nah, adapun contoh soal, jika anak-anak ibu mendapatkan soal seperti ini, adapun di mana pada proses pembuatan margarin, minyak didapatkan menjadi lemak dengan cara A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Netralisasi, D. Oksidasi, dan E. Hidrogenasi. Nah, jawabannya itu adalah E, yaitu hidrogenasi. Kenapa? Karena margarin termaksud ester tak jenuh, di mana mempunyai ikatan rangkap, sedangkan minyak termaksud ester jenuh, tidak mempunyai ikatan rangkap, sehingga margarin dapat dibuat dari minyak melalui reaksi adisi hidrogen atau disebut reaksi hidrogenasi. Nah, seperti itu. Paham ya? Baik, sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai materi tentang lemak. Nah, jika ada yang belum paham, silahkan dipertanyakan. Namun, Ibu harap kalian semua paham ya apa yang sudah Ibu terangkan. Nah, silahkan tanyakan yang belum paham di kolom komentar di bawah ini. Nah, adapun kesimpulan kita pada hari ini bahwa lemak merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, lemak sendiri tersusun atas C, H, dan O. Nah, adapun struktur lemak sendiri ada R1 sama dengan R2, kemudian sama dengan R3, atau R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Nah, R1, R2, dan R3 sendiri adalah sisa asam dari lemak jenuh atau asam tidak jenuh atau lemak tak jenuh. Nah, kemudian lemak sendiri digolongkan menjadi 4. Ada asam lemak, kemudian gliserida, lipid kompleks, dan non-gliserida. Nah, fungsi lemak sendiri sebagai sumber energi bagi tubuh kita dan juga cadangan energi paling banyak dan juga pelindung organ. Baik, jangan lupa kerjakan latihan berikut di mana yaitu reaksi pembentukan kalium palminat dari asam palminat dengan KOH disebut reaksi A. Saponifikasi, B. Esterifikasi, C. Substitusi, D. Adisi, kemudian E. Hidrolisis. Nah, jangan lupa dikerjakan, nanti dikirim via link Ibu. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa belajar. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ibu akhiri. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.